Ujian akhir semester mata kuliah logika matematika yang diciptakan dalam bentuk video dari soal-soal yang telah diberikan dan telah dipelajari terlebih dahulu. Lanjut saja, mari kita mulai mengerjakan soalnya. Pada soal nomor 1, diketahui ekspresi boolean f kurung muka y x y z kurung tutup sama dengan y x kurung muka y plus z kurung tutup. Tentukan bentuk kanonik dari A SOP dan B POS. Jawabannya yang pertama SOP. Karena SOP itu bentuknya pakai minterm, jadi di sini saya menyelesaikan soal yang bagian SOP dengan cara mendistribusikan bagian X kurung buka Y plus Z. Nah, bentuk minterm kan X, Y, Z, bukan X plus Y plus Z. Kalau X plus Y plus Z itu masuk ke dalam maxterm. Karena didistribusikan. Kenapa distribusikan dulu? Karena supaya dalam soal ini bisa masuk ke bentuk mixterm. Nah, jika bentuk dalam soal X kurung buka Y plus Z, ini kalau dipisah, X-nya jadi yang pertama. Nah, X-nya masih bisa ke bentuk minterm. Tapi kalau si Y plus Z kurung buka Y plus Z, kurung tutup ini berada dalam kurung. Nah, dia ada plusnya juga. Kalau dipisah sama X, dia jadi Y plus Z. Maka ini gak sesuai sama bentuk minterm. Jadi harus didistribusikan. Supaya menjadi minterm menjadi XY plus XZ. Terus diterusin jadi XY kurung buka Z plus Z aksen kurung tutup plus XZ kurung buka Y plus Y aksen kurung tutup sama dengan XYZ plus XYZ aksen ditambah plus XYZ plus XY aksen Z sama dengan XY aksen Z plus XYZ aksen plus XYZ. Berarti sama dengan M5 plus M6 plus M7. Terus yang kedua, POS. Kalau bagian POS kita bisa langsung menyelesaikan tanpa harus didistribusikan terdulu, yaitu X sama dengan X plus Y aksen plus Z aksen sama dengan kurung buka X plus Y plus Z kurung tutup kurung buka X plus Y plus Z aksen kurung tutup kurung buka X plus Y aksen plus Z kurung tutup X kurung buka X plus Y aksen plus Z aksen kurung tutup. Terus yang kedua ada Y plus Z. Y plus Z itu dari sini, yaitu sama dengan X aksen plus Y plus Z sama dengan kurung buka X plus Y plus Z kurung tutup dan X kurung buka X aksen ditambah Y tambah Z kurung tutup sama dengan X plus Y plus Z kurung tutup kurung lagi X tambah Y tambah Z aksen tutup lagi X plus Y aksen Z, terus ada X plus Y aksen Z aksen terus ada Y aksen plus Z X aksen plus Y aksen plus Z aksen atau F kurung buka X Y Z kurung tutup sama dengan M0, M1, M2, M3, dan M4. Sekarang kita nomor 2. Nomor 2 soalnya carilah nilai F dari rangkaian logika berikut. Yang pertama yang A. Yang A ini dimana F sama dengan P kali Q negasi titik Q negasi kali R. Kenapa seperti itu? Karena P sama Q bergabung ke dalam gerbang OR yang dimana lambangnya itu harus plus. Maka di sini plus. Terus digabung dan ada titik ini nih yang kecil ini itu
kan tanda garis, artinya negasi. Terus habis itu key complement nyambung sama key complement ini nyambung sama R ini. Nah, aliansinya dapat dari bulatan yang kecil. Ini aliansinya dapat dari sini. Titik yang ada di tengah-tengah ini berasal dari gerbang logika N. N yang ini nih. Ya, makanya jadinya F sama dengan P plus Q negasi titik Q negasi atau komplement dikali A, R. Terus habis itu yang B-nya ini jawabannya P titik Q negasi plus Q negasi kali R. Itu karena P sama Q gabung ke gerbang logika N yang dimana itu lambangnya titik, maka di sini titik. Terus nyambung lagi sampai ketemu titik ini, titik bulatan ini, makanya ada negasinya, ada garis yang disebut negasi atau komplement. Ini negasi atau aliansi. Terus habis dari itu di sini ada gerbang logika OR, yang dimana OR itu lambangnya plus, makanya di sini nyambungnya makanya di sini tulis plus. Terus Q sama Q komplement, ini ada titik, makanya komplement, gabung sama R di gerbang logika N, makanya di sini titik. Terus yang pada nomor 2 yang C, sini jawabannya P titik Q negasi titik Q negasi komplement plus R. Kenapa P titik Q negasi? Itu karena P sama Q itu digabung di gerbang N, maka itu di tengah-tengahnya ada titik karena gerbang N lambangnya titik. Terus disatukan lagi dengan ini apa? Dengan bulatan ini, dengan bulatan ini, maka jadi ada garis atau negasi di atasnya. Terus kenapa ini titik? Karena ini titik berasal dari gerbang logika N yang ini. Nah, terus ini Q negasi atau komplement nyambung ke gerbang OR dan ada tanda bulat, maka jadinya Q negasi atau plus, ini plusnya itu dari sini, sama R-nya nyambung juga ke gerbang yang OR. Kita lanjut ke nomor 3. Sini nomor 3, buatlah tabel kebenaran nomor 2A, 2B, dan 2C. Di situ nomor 2A-nya itu F sama dengan P plus Q negasi titik Q negasi kali titik R. Kalau yang PQR ini itu emang udah dari sananya seperti ini. Nah, ini abis itu ada Q negasi. Q negasi itu kita lihat sama yang Q ini, kebalikan dari yang ini, Q yang ini. Di sini 0, maka di sininya 1. Nah, 1 sama dengan 0. 1 di sininya tulisan 0, 0, 1.
0, 1, 1, 0, 1, 0. Ki negasi ini kebalikan dari ki biasa, ki yang ini. Terus yang kedua, di sini dua yang A ini lanjut yang P plus Q. P plus Q itu kan dilihat dari sini. Kalau plus itu satu yang benar. Kan ini ibaratnya ini salah-salah berarti hasilnya 0. 0 salah-salah itu kayak 0. 0 sebenarnya 0. 01 hasilnya 1. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Yang kedua ada P plus Q negasi. Ini berarti ini kebalikan sama ini. Kan 0 berarti di sini 1. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Kalau sini Q negasi kali R. Berarti dilihatnya dari sini sama sini. Kalau ini kan kali, berarti kali itu 0. 0. Sini 0, 1 bisa 0. 1, 1 hasilnya 1. 0, 0, 0. 1, 0, 0. Dan seterusnya. Terus di sini ada F sama dengan P plus Q negasi titik Q negasi kali R. Ada di sini ya. Di sini ini tuh dilihat dari ini sama ini. Karena ini titik, berarti kemudian hasilnya ditulisnya 0. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Terus yang kedua, yang 2B, di sini PQR ini sudah dari sananya. Terus kalau Q-nya ini sama kayak yang tadi, di sini Q negasinya itu kebalikan dari ini nih. Ini di sini 0, berarti sini 1, sini 0, sini 1, sini 0, sini 1, sini 0. Sini 1, sininya dituliskan 0. Terus kalau yang kedua ada P titik Q. Berarti dilihat dari sini sama sini. Kalau titik ini kemungkinan hasilnya 0. Nanti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Berarti tetap hasilnya 0. 1, 0, 1, 0, 0. Jadi 1, 1 sama 1. Sini P titik Q negasi. Berarti kebalikan dari ini. Sini 0, sini 1, sini 0, 1, sini 1, berarti sini 0. Berarti ini Q negasi kali R. Dari sini sama sini. Ini kan titik, berarti kemungkinan kalau titik itu hasilnya 0. Tadi. 0, 1 sebenarnya 0. 1, 1, 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0. Gitu. Terus ini ada F sama dengan P kali Q negasi plus Q kali Q negasi plus R. Ini kan ada plus berarti hasilnya 1. Ini dilihat dari sini sama sini. 1, 0 berarti hasil 1. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Berarti sekarang kita lihat yang C. Yang C ini adalah P titik Q negasi tambah R. Ini tetap memang udah dari sananya. Oke. Terus kalau ini berarti ini Q itu kebaikan dari Q ini. Negasi kebaikan dari Q biasa. 01, 01, 10, 10, 01, 01. Ini P kali Q. Titik, kalau titik mungkin 0. Ini 0, 0, 0. 0, 1, 0. Nah, terus ada P titik Q negasi. Berarti kebalikan dari ini. 01, 01, 1, 1, 0. Terus kali ini Q negasi plus R. Berarti kebalikan dari ini sama berarti dilihat dari ini sama ini.
01 hasilnya 1, 111, 00, 101, 01, 1. Terus di sini ada P plus Q negasi titik Q negasi kali R. Berarti dari sini sama sini. 111, 111, 10, 11, 11, berarti ini saya 1, 1, 1, 1, ini 0, ini 0. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Buatlah rangkaian logika dari fungsi sebagai berikut dan buatlah tabel kebenarannya dari fungsi C plus B plus A, C plus B alias negasi, titik C negasi plus B plus A negasi sama dengan Y. Di sini kan CBA, CB plus A. Berarti C kalau plus itu C ke sini ketemu gerbang OR. Di sininya plus. Terus kalau B ini ketemu gabung di gerbang OR, A juga sama, garis ke sini masuk ke gerbang OR. Di titik ininya itu kenapa bisa ada titik ini? Karena dia nyatu ke gerbang logika N. Ini. Terus di sini ada C biasa plus B negasi plus A negasi. C biasa C ini ke gerbang logika OR. Karena ininya plus. Terus B negasi ke sini ke gerbang OR udah tapi di sini dan di sini ditambahin lagi buletan karena dia negasi. Terus yang A-nya juga tarik garis ke gerbang OR. Karena di sini plus dan ada buletan juga karena di sini ada garis negasinya. Titik lagi nih, ada titik lagi di tengah, itu dia bergabung lagi ke gerbang logika N. Oke, lambangnya titik. Terus yang terakhir ada C negasi. Ini bergabung ke gerbang OR dan ada buletan di tengah-tengahnya, berarti itu negasi. Terus plus B, kan ini gerbang OR berarti plus, lambangnya terus ke B. Gabung ke gerbang OR. Terus plus lagi A negasi. A ada bulatan lagi karena dia negasi dan masuk ke gerbang OR karena di sini ada plus. Ketiga Y ini masuk ke gerbang N dan dari gerbang N ini keluar menjadi sama dengan Y. Sekarang kita lihat tabel kebenarannya. Kebenarannya CBA. Berarti dari sini. Kita lihat nih 000 sama dengan 0. 100 sama dengan 1 karena di sini plus sama dengan 1. Terus ini 010 sama dengan 1, 0111, 111. Nah, terus ini ada C plus B negasi plus A negasi atau kutip ini. Berarti ini lihatnya dari C yang ini, B yang di sini sama A yang di sini. Ini plus kan, berarti jawabannya 1.
0, 0, 1, 1 ya jawabannya 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 jawabannya 1, kalau 0, 0, 0 jawabannya 0. Sini ada C, D plus B plus A negasi. Jadi data dari sini, sini, sama sini. 1, 0, 1, bahasanya 1. 0, 0, 1, berarti hasilnya 1. Sini kalau 0, 0, 0, bahasa hasilnya 0. Sini Y itu kan 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Terus kita lihat lagi nomor 5. Di sini nomor 5 soalnya sederhanakan fungsi penilaian berikut. F W X Y Z sama dengan W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah W X aksen, Y aksen, Z tambah lagi W X aksen, Y Z plus W X aksen, Y Z aksen plus W X Y Z aksen plus W aksen, Y X Y Z aksen plus W X Y aksen, Z aksen plus W X Y Z dengan cara aljabar sama map. Ini kalau dialjabarin, kalau dialjabar W aksen, Y aksen, Y dan Z plus W X Y Z, W X Y Z ini dari soal ini. Terus habis itu di bawahnya ada W X aksen, Y aksen, Z plus W aksen, Y X Y Z aksen, satu komplement. Ini terus dibagi lagi jadi W X aksen Y Z plus W X aksen Y Z aksen Z. Terus didistribusiin jadi W X aksen Y Z plus Z aksen. Terus kalau yang ini W X Y Z aksen plus W X Y aksen Z aksen. Distribusiin jadi W X Z aksen ke Y plus Y aksen. Jadi W X aksen Y sama dengan 1 komplement W X Z aksen 1 sama dengan W X aksen Y plus Z. Jumlahnya berapa juga?